Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Arnold melongo saat melihat istrinya memakai celana panjang dan hem warna putih dan membiarkan rambutnya tergerai. Kenapa pakai baju gitu? Mazaya juga sudah menyiapkan pakaian untuk suaminya itu, celana jeans dengan kaos dan jaket berwarna hitam. Kita mau jalan-jalan kan, jadi pakai pakaian gini aja. Jangan suka pamer kalau kamu seorang bos. Hari ini kamu nyetir sendiri kan? Atau mau aku yang nyetir? Arnold memicingkan mata. Sejak kapan istrinya bisa menyetir mobil? Atau jangan-jangan memang sudah lama, tapi Arnold tidak pernah tahu. Udah, cepetan, jangan melamun. Mazaya mendorong tubuh laki-laki yang hanya mengenakan handuk sepinggang itu ke ruang ganti agar tak berlama-lama menodai matanya. Setelah Arnold siap, mereka turun dari kamar bersama-sama. Mazaya terlihat ceria seperti kemarin-kemarin dan tak menunjukkan tanda-tanda punya masalah. Padahal jelas-jelas tadi Arnold melihatnya melamun. Kita mau pergi berdua, Dion. Kamu pulang saja, kata Arnold saat Dion menghampiri mereka. Lalu mereka pun sama-sama ke garasi untuk mengambil mobil. Saat baru turun dari anak tangga, Mazaya mendengar suara motor yang sedang dipanasi di garasi dalam yang selama ini belum pernah dia lihat. "Bon, itu motor kamu?" tanya Mazaya yang tiba-tiba memiliki ide. Biasanya orang kalau boncengan naik motor berdua pasti lebih romantis. Dia berharap cinta Arnold semakin tumbuh jika melakukan hal-hal romantis. "Kita naik mobil aja, ini udah sore. Tapi aku mau naik motor, boleh ya?" Mazaya menyeret Arnold ke dalam garasi khusus yang tersembunyi dan selama ini tak pernah Mazaya lihat. Begitu mendengar suara motor yang tengah dipanasi oleh sopir, Mazaya langsung tertarik untuk mengajak suaminya pergi naik motor. "Kamu bisa naik motor kan? Sekali-sekali bonceng aku dong," pinta Mazaya yang tampak antusias. Sebenarnya, sejak kecelakaan yang menyebabkan ayah Mazaya meninggal, Arnold dilarang keras menggunakan kendaraan roda 2 itu. Sang kakek melarang dengan tegas, bahkan mengancam akan membakar motor-motor Arnold kalau sampai dipakai lagi. Demi menyelamatkan motor-motor kesayangan yang pernah menjadi saksi masa mudanya, Arnold akhirnya menurut dan memuseumkan motornya. Walau begitu, dia tetap merawatnya dan meminta sopir memastikan mesinnya aman. Kecintaan Arnold pada motor memang sangat berat. Oleh karena itu, saat dilarang sang kakek, laki-laki itu begitu kecewa dan menyalahkan Mazaya atas hukuman itu. Awal menikah, istrinya itu selalu menangis setiap melihat motor yang menyebabkannya menjadi anak yatim. Hal itulah yang menjadikan alasan kuat kakek Arnold melarangnya naik motor dan membuatkan garasi khusus. Sejak itulah Arnold melampiaskan kekesalannya pada kakek dengan menyiksa Mazaya secara lahir dan batin. Dia berharap dengan begitu Mazaya akan mengajukan gugatan perceraian dan mengakhiri pernikahan yang sama-sama menyakiti suami istri itu. "Aku gak bisa, Mazaya, kita naik mobil aja," seru Arnold dengan mata memerah. Sudah terlalu lama dia tidak menggunakan kendaraan itu. Rasanya pasti akan sangat kaku. Lagi pula Arnold juga belum tentu mendapatkan izin dari kakeknya. "Kenapa? Bukannya kamu seorang pembalap ya dulunya? Foto-foto di kamar lama itu sudah jelas, Ban. Ayolah, sekali aja biar kita bisa nikmati udara bebas."
Mazaya semakin keras menarik tangan Arnold, tapi laki-laki itu menepisnya dengan kasar. Kakek nggak akan kasih kita izin. Udahlah, naik mobil aja. Udah disiapin sama sopir. Arnold berbalik badan hendak menuju mobilnya. Bukannya mengikuti suaminya, Mazaya malah berlari ke dalam rumah. Wanita itu mencari sang kakek dan berencana merayu laki-laki tua itu. Sementara itu, Arnold sudah masuk ke mobil dan menunggu cukup lama istrinya yang tak kunjung menyusul. Dengan kesal, dia pun mengintip ke garasi motornya dan tak ada Mazaya. Lalu Arnold kembali masuk ke rumah dan mencari keberadaan Mazaya. Benar saja, Mazaya sedang meminjat pundak kakek Arnold dan terus mengoceh. Arnold menatap mereka dengan dingin. Dia sudah yakin bahwa kakeknya pasti tak akan memberi izin. Tuan, Nyonya Mazaya antusias sekali ingin naik motor. Kalau ingatannya kembali, bukankah itu akan sangat menyakitinya? Bisik Dion yang kini sudah berdiri di samping bosnya. Arnold masih menatap lurus pada kakek dan Mazaya. Melihat senyum kemenangan yang terbit di wajah istrinya itu, Arnold merasa gugup. Lihat dia girang sekali. Apa dia berhasil? Gumam Arnold yang bisa didengar jelas oleh Dion. Ayo Bar, kita pergi naik motor, teriak Mazaya sembari memamerkan surat tanda nomor kendaraan milik Arnold yang baru diberikan oleh kakeknya. Kamu masih punya driver license kan? Arnold mengangguk. Dia sebenarnya masih syok karena Mazaya berhasil mendapatkan izin dari sang kakek. Ayo cepat, katanya mau pergi. Dion sampai melongo karena Mazaya benar-benar berhasil merayu kakek Arnold yang sangat kaku. Entah energi apa yang wanita itu miliki hingga berhasil meluluhkan hati kakek Arnold. Mazaya dan Arnold sudah berada di garasi khusus motor Arnold. Laki-laki itu menatap kendaraan roda duanya dengan perasaan rindu. Sudah hampir setahun dia tak menyentuh benda bersejarah itu dan sekarang dia merasa sangat bahagia. Arnold meraih tubuh Mazaya dan memeluknya dengan erat seraya mengucap terima kasih. Dia sama sekali tidak mengira akan mendapat kesempatan lagi untuk menunggang kuda besinya itu. Mazaya bisa merasakan kebahagiaan besar yang dirasakan oleh Arnold. Dia pun membalas pelukan Arnold dan berkata, "Ayolah cepat, aku sudah tidak sabar dibonceng pembalap." Arnold melepaskan pelukannya dan menatap Mazaya dengan ragu. "Memangnya kamu gak takut kalau ngebut?" Mazaya menggeleng kuat. "Enggak lah Ban, udah deh tenang aja, yang penting aman, jangan ketahuan kakek." Arnold tersenyum senang karena ternyata Mazaya sekarang sangat pemberani. Tapi hal itu juga membuatnya khawatir. Kenapa Mazaya bisa berubah sedrastis ini?